Kau hanya OB. Jangan ikut campur urusan kelas atas. Saya hanya bekerja sesuai tanggung jawab saya, Bu. Lucu ya, OB sok tahu manajemen perusahaan. Tapi, dua CEO cantik sombong ini tak sadar. Pria yang mereka rendahkan justru adalah kunci rahasia yang bisa menghancurkan atau menyelamatkan perusahaan mereka. Kamu dari mana nih? Absen dulu di kolom komentar. Tulis kotamu sekarang juga. Biar makin rame. Yuk kita mulai kisahnya. Jam masih menunjukkan pukul 7.20 pagi ketika Arka pertama kali menginjakan kaki di lobi megah PT Lestari Digital. Sebuah perusahaan teknologi ternama yang dikenal dengan prestise, standar tinggi, dan dua CEO perempuannya yang cantik tapi tajam mulut. Langkah Arka ringan, tapi pasti. Seragam abu-abunya bersih. Sepatu hitamnya mengilap. Tak ada satu benjolan pun di saku celananya. Terlalu rapi untuk ukuran seorang OB. Namun yang paling mencolok bukan pakaiannya, melainkan caranya menyapa satpam, resepsionis, bahkan cleaning service tua yang sedang mengepel lantai marmer. Tatapannya hangat, senyumnya tulus, dan cara dia menundukkan kepala tiap kali lewat orang, penuh hormat. Bukan seperti OB yang baru masuk kerja, tapi seperti seseorang yang sudah lama mengamati tempat ini, hanya sedang memilih peran. Di lantai 10, Kezia, CEO bidang operasional, sedang mengetik cepat. Sejak pagi, wajahnya tegang. Rambutnya diikat ketat. Bibirnya dilapisi lipstik merah marun yang menyala. Ia perfeksionis, dan membenci dua hal dalam hidup, keterlambatan dan ketidaktahuan. Dan hari itu, dua-duanya hadir dalam satu sosok bernama Arka. Siapa itu? Tanya Kezia tajam pada HRD saat melihat Arka berdiri di depan pintu ruang briefing, menunduk sopan sambil membawa map dan satu termos air panas. Itu OB baru, Bu. Arka. Kezia mengangkat alis. Baru juga masuk sudah ikut briefing? Hebat juga percaya dirinya. Namun Arka hanya berdiri di ujung ruangan, tak ikut duduk. Saat semua pegawai masuk untuk pertemuan pagi, ia hanya menaruh air untuk para direksi dan kembali ke tempatnya, berdiri. Membisu. Tak bersuara. Tapi tatapannya tajam. Seperti menyimak, bukan hanya mendengar. Seperti mencatat, bukan hanya menonton. Saat meeting berlangsung, Nadine, CEO satu lagi, masuk 5 menit terlambat seperti biasa. Nadine adalah kebalikan Kezia, ceria, fashionable, dan sedikit sarkastik. Tapi tetap saja, keduanya satu dalam hal, menilai seseorang dari tampilan luar. Arka, ya? Tanya Nadine saat turun ke pantry siangnya. Ia melihat pria itu sedang membersihkan dispenser, tapi tangan kirinya mencatat angka pada kertas kecil. Iya, Bu. Jawab Arka cepat, merapikan tubuh dan berdiri tegak. Ia menyembunyikan kertasnya di balik notes kecil. Baru juga OB udah nyatet-nyatet. Evaluasi air minum juga. Nih. Nadine terkekeh sinis. Maaf, Bu. Saya hanya mencatat sisa galon hari ini. Takut habis sebelum sore. Seketika tawa kecil Nadine terhenti. Nada Arka terlalu datar. Terlalu tenang untuk ukuran OB. Dan tak ada sedikit pun rasa gugup dalam jawabannya. Hari berganti. Seminggu bekerja. Dan Arka mulai menarik perhatian diam-diam. Ia bisa mengganti toner printer tanpa menunggu teknisi. Ia tahu di mana letak backup data ketika server down sementara. Bahkan ia memperingatkan staf gudang tentang kemungkinan kesalahan pencatatan kode barang sebelum laporan keluar. Semua terlihat kebetulan. Tapi terlalu sering terjadi untuk disebut kebetulan belaka. Suatu siang, Kezia memergoki Arka berdiri di depan whiteboard kosong di ruang rapat saat sedang istirahat. Tangannya memegang spidol, menggambar diagram sederhana soal arus barang. Tapi bukan seperti sketsa iseng. Lebih mirip simulasi. Kezia berdiri di belakang tanpa suara. Kamu suka main-main di ruang rapat, ya? Suaranya membuat Arka terkejut kecil. Maaf, Bu. Tadi saya lihat staf bagian logistik masih bingung rutenya. Saya cuma coba membantu memvisualisasikan. Kezia berjalan pelan, memandangi gambar Arka. Logikanya masuk akal. Jangan terlalu ikut campur,
Ya? Kamu Obe. Urus saja dispenser dan kopi, ucap Kezia tanpa menatapnya. Tapi sebelum keluar ruangan, ia sempat melirik sekali lagi ke arah diagram yang tadi dianggap main-main. Beberapa karyawan mulai membicarakan Arka. Ada yang kagum, ada yang curiga, tapi tak satu pun berani terlalu dekat. Arka terlalu misterius. Tak banyak bicara, tapi selalu tahu timing. Tak pernah salah tempat, tapi sering muncul di momen penting. Ia seperti bayangan yang sengaja dibiarkan ada, tapi tak pernah dikenali. Di satu sore yang mendung, Arka membantu seorang ibu berseragam kotor membawa galon air masuk ke kantor. Wanita itu terlihat kesulitan dan beberapa pegawai hanya melihat dari dalam tanpa bergerak. Arka keluar tanpa ragu, meski hujan rintik mulai turun. Ia tak peduli pakaiannya basah. Yang ia tahu, ia bisa membantu. Dan saat itu pula Sarah memperhatikannya untuk pertama kali dengan penuh rasa hormat. Aku nggak tahu kamu siapa sebenarnya, tapi kamu beda, bisik Sarah di dalam hati, melihat Arka dari balik kaca pantry. Hari itu ditutup dengan gumaman para direksi soal ketelitian laporan keuangan. Ada ketidaksesuaian kecil yang entah bagaimana ditemukan staf bagian akuntansi. Padahal laporan itu sudah melalui 3 kali pengecekan. Tak ada yang tahu bahwa tangan yang diam-diam meletakkan memo kecil di meja Sarah adalah milik seorang OB bernama Arka. Dan malam itu, di kamarnya yang sempit, Arka menatap langit-langit. Tak ada harta, tak ada kekuasaan. Tapi wajahnya tenang, bibirnya bergetar menyebut nama Allah, dan dalam heningnya ia berdoa. Berikan aku kesabaran, hingga waktunya datang. Biar mereka bicara, aku hanya menjalankan amanah. Tepat pukul 5 keesokan harinya, Arka sudah berdiri di gerbang kantor. Membawa ransel kecil, termos, dan satu map hitam. Hari baru, peran yang sama. Tapi diam-diam, satu langkah lebih dekat menuju tujuan yang belum satu pun orang duga. Jam kantor baru menunjukkan pukul 8.45 ketika suasana di lantai direksi sudah terasa panas. Di balik dinding kaca kantor yang mewah dan penuh pencitraan korporat, 2 sosok wanita muda duduk di ruangan berbeda, namun dengan amarah yang sama. Satu karena merasa dilangkahi, satu lagi karena merasa dilawan. Kezia duduk di ruangannya dengan meja bersih, tumpukan dokumen rapi, dan grafik keuangan di layar monitornya yang terus dipelototi. Ia mengetuk-ngetukkan penanya ke meja. Nadine baru saja mengubah layout presentasi strategi pemasaran tanpa persetujuan divisi operasional. Dan ini bukan pertama kalinya. Sementara itu, di ruangan berbeda, Nadine tengah mereview video iklan terbaru untuk aplikasi perusahaan. Rambutnya dikuncir tinggi, wajahnya bersinar dengan makeup yang sempurna, tapi bola matanya penuh letupan. Kenapa Kezia selalu sok jaga stabilitas? Padahal strategi kita tuh butuh gebrakan. Gerutunya dalam hati. Ia muak dengan kontrol Kezia yang seolah memagari kreativitas. Mereka berdua adalah CEO, pemilik porsi saham yang sama besar. Tapi hubungan mereka bukanlah kemitraan. Itu lebih mirip perjanjian damai antara 2 kerajaan yang sewaktu-waktu bisa saling menyerang. Arka melihat ini semua. Ia tak bertanya, tak menilai, hanya mengamati. Dan diam-diam mencatat. Pagi itu, sebuah pertemuan gabungan antar departemen dijadwalkan. Arka, seperti biasa, mengantar air minum dan mencatat siapa yang hadir. Ia berdiri di sudut ruangan, seperti bayangan, tapi matanya tajam. Ketika Kezia mulai bicara tentang efisiensi kerja dan pentingnya prosedur baku, Nadine menyela dengan presentasi ide campaign viral yang anti-birokrasi. Maaf, tapi kita tidak sedang membangun birokrasi yang lamban, Kezia. Kita butuh ruang untuk berinovasi cepat, ucap Nadine dengan senyum menusuk. Kezia membalas dengan dingin. Inovasi tanpa arah itu sama saja dengan menyetir mobil tanpa rem. Berbahaya. Ruangan seketika hening. Para manajer hanya menunduk, menahan napas, pura-pura sibuk mencatat. Tak satu pun berani angkat bicara, termasuk Pak Dani, Direktur HRD, yang hanya mengelus dagu dan menatap kosong ke dinding. Arka menyimak semua itu sambil merapikan sisa gelas. Tapi saat ia melihat grafik yang Nadine tampilkan, matanya sedikit menyipit.
Ada angka-angka yang tak seimbang, bukan karena salah, tapi manipulatif. Ia tahu jenis permainan seperti ini. Ia pernah lihat lebih buruk dari itu, di tempat yang jauh lebih keras. Namun bukan posisinya untuk bicara, belum saatnya. Usai meeting, Kezia masuk ke ruangannya dengan langkah cepat. Ia melempar folder ke meja, lalu berdiri menghadap jendela. Kota Jakarta yang pada terlihat di balik kaca, tapi pikirannya tak bisa lepas dari Nadine. Apa dia pikir dia satu-satunya yang punya otak? Gumamnya. Aku kerja mati-matian jaga sistem ini tetap jalan. Dia datang cuma untuk main gaya. Tak lama kemudian, Nadine mengetuk pintu. Tanpa menunggu izin, ia masuk. Kita harus bicara, ucapnya tegas. Kezia berbalik, menatapnya lurus. Akhirnya sadar juga kamu. Aku cuma mau ingetin, kita punya tujuan yang sama. Tapi caramu memimpin terlalu kaku. Dunia kita sekarang dinamis. Kalau kamu terus mikir semua harus sesuai buku, kita bakal kalah cepat. Kezia tertawa kecil, sinis. Dan kamu pikir main-main dengan data pemasaran itu solusi? Data itu bisa dikemas. Jawab Nadine tenang. Kamu tahu itu. Keduanya diam. Udara di ruangan menegang. Arka, di luar ruangan, sedang mengelap vas bunga. Tapi suaranya bisa ia tangkap jelas. Ia tersenyum tipis. Kedua CEO itu sedang sibuk bertarung, tapi lupa satu hal penting. Perusahaan mereka perlahan rapuh, bukan karena pesaing dari luar, tapi karena retak dari dalam. Saat jam makan siang tiba, suasana kantor seperti biasa. Basa-basi, senyum palsu, dan percakapan datar yang hanya hidup di permukaan. Arka duduk sendiri di area pantry kecil, makan bekal sederhana. Di ujung ruangan, dua staf keuangan sedang membicarakan gosip soal kemungkinan Nadine akan melepas sahamnya ke investor luar negeri. Satu bisik-bisik, satunya lagi terlihat gelisah. Kalau itu terjadi, perusahaan ini bakal jadi perang terbuka, bisik mereka. Arka hanya makan perlahan. Ia menatap ke arah jendela pantry. Hujan turun. Butiran air mengalir pelan di balik kaca, menciptakan pola seperti luka yang tak bisa ditahan. Ia menarik napas dalam-dalam. Dalam benaknya, bukan hanya Nadine atau Kezia yang bertarung, tapi harga diri, ego, dan luka-luka lama dari dua jiwa ambisius yang haus pengakuan. Arka tahu, keduanya bukan orang jahat. Hanya, terlalu banyak luka dan terlalu sedikit waktu untuk belajar mengenal satu sama lain sebagai manusia. Sore harinya, Kezia memanggil Pak Dani ke ruangannya. Perusahaan ini butuh sistem baru. Dan butuh pengawas netral yang bisa jaga transparansi. Boleh saya tahu siapa yang Ibu maksud? Tanya Pak Dani. Kezia menghela napas. Saya masih memikirkan. Tapi, saya lihat ada satu OB yang cukup jeli. Aneh, memang. Pak Dani hanya mengangguk pelan. Dalam hati, ia tahu siapa yang dimaksud. Dan itu membuatnya berpikir keras. Karena sejak Arka masuk, suasana kantor tak lagi bisa ditebak. Ketika hari menjelang malam dan sebagian besar pegawai mulai pulang, Nadine masih di ruang meeting kecil, menyalakan proyektor. Ia menyusun ulang strategi presentasinya sendiri. Di sudut ruangan, ia menatap bayangannya yang memantul samar di layar putih. Sendiri. Di balik semua ambisinya, Nadine merasa sunyi. Dunia korporat penuh tepuk tangan, tapi tak pernah punya pelukan. Ia duduk diam, menggigit bibir. Tak tahu kenapa, tapi sore itu hatinya terasa sepi. Sementara Arka sudah kembali ke kamar kosnya yang sempit. Ia duduk di atas kasur tipis, membuka catatan kecil, lalu menulis. Mereka kuat tapi rapuh. Cerdas tapi gelisah. 200. Tapi tak satu pun punya mahkota yang benar-benar dipegang. Aku hanya pengamat. Tapi mungkin sudah saatnya bayangan berbicara, bukan hanya berdiri di sudut. Lalu ia menunduk, menengadahkan tangan, dan berbisik lembut. Ya Allah, kalau benar aku kau titipkan tugas, tuntun aku untuk menyentuh hati, bukan hanya sistem. Dan malam itu pun bergulir, meninggalkan dua wanita yang saling berseteru,
dan satu pria diam-diam menyusun langkah menuju kedalaman yang lebih rumit dari sekadar jabatan. 3 minggu sejak Arka mulai bekerja, namanya belum masuk dalam obrolan resmi siapapun. Tapi di sela-sela kopi sore, bisik-bisik kecil mulai menyelipkan namanya di antara topik bonus, target tahunan, dan gosip perombakan divisi. Gue lihat sendiri kemarin, dia bantu anak IT pas server error. Bisik seorang staf logistik. Katanya pernah kerja di tempat besar, cuma nggak betah. Tapi ya obes sekarang. Sahut yang lain dengan nada curiga. Tapi yang membuat gelombang kecil ini mulai terasa bukan hanya karena Arka cepat bekerja atau sopan, melainkan satu insiden sederhana, yang ternyata membuka banyak pintu keraguan. Laporan barang duplikat yang nyaris masuk laporan akhir bulan. Hari itu, suasana gudang penuh tekanan. Kepala gudang panik karena ada selisih data stok sebesar 50 juta rupiah. Angka besar untuk jenis barang yang seharusnya dikontrol ketat. Mereka mencurigai sistem error atau kesalahan pencatatan. Tapi mereka tak menemukan sumber masalah meski sudah bolak-balik mengecek database. Lalu datanglah Arka. Seperti biasa, membawa air galon, mengganti dispenser, dan lewat begitu saja. Tapi saat ia melihat layar komputer yang memunculkan angka-angka stok, ia berhenti sejenak. "Maaf, Pak," ucapnya pelan. "Itu data di sheet ketiga. Sepertinya tidak terlink dengan master file bulan lalu. Mungkin ada duplikasi formula dari template tahun sebelumnya." Semua mata tertuju padanya. Kepala gudang berkerut. "Kamu tahu dari mana?" Arka tersenyum sopan. "Saya dulu pernah bantu proyek inventarisasi di tempat kerja lama, Pak. Polanya mirip. Maaf kalau lancang." Awalnya dianggap omong kosong. Tapi ketika dicoba, benar. Duplikat itu mengacaukan perhitungan total stok. Satu masalah besar terselamatkan hanya karena satu kalimat dari seorang OB. Cerita itu menyebar cepat. Sampai akhirnya, HRD memanggil Arka. Pak Dani, duduk di kursi rotan tua kesayangannya, menatap Arka dengan pandangan yang tak bisa ditebak. Antara kagum, curiga, atau sekadar ingin tahu lebih dalam. "Kamu lulusan mana, Ark?" tanyanya pelan. Arka tersenyum kecil. "D3 Administrasi, Pak. Pernah ikut kursus manajemen sistem juga, dulu." "Lalu kenapa jadi OB?" "Karena saya ingin diam dulu, Pak," jawab Arka, tenang. Tak menjawab secara langsung, tapi juga tak terlihat menghindar. Pak Dani mengangguk, lalu menatapnya lebih lama. "Kamu tahu, ada hal-hal yang gak bisa kamu tutupi terus-menerus." "Saya tidak sedang menutup, Pak. Saya hanya belum membuka." Jawaban itu menggantung. Tapi cukup bagi Pak Dani untuk tahu, lelaki muda ini bukan sembarangan. Ia datang bukan untuk mencari makan, tapi sedang menjalani misi yang belum diucapkan. Sementara itu, Kezia juga mendengar kabar soal Arka. Dan, seperti biasa, ia tak tinggal diam. Ia tak suka ada yang menyentuh sistem manajemen tanpa izin. Ia percaya pada prosedur. Maka siang itu, ia sengaja menunggu Arka di lift. Ketika pintu terbuka dan hanya mereka berdua di dalam, Kezia bicara tanpa basa-basi. "Kamu tahu, ya, bantu bagian IT atau gudang tanpa izin, itu bisa bikin kamu ditindak." Arka tak terkejut. Ia hanya mengangguk. "Saya paham, Bu. Maaf kalau melanggar batas." Kezia menatapnya. Ada rasa ingin menampar, tapi juga rasa ingin mengerti. "Kamu kelihatan seperti bukan OB." "Saya pun tidak merasa harus jadi seperti OB yang mereka bayangkan, Bu." Lift berhenti di lantai 7. Kezia keluar lebih dulu. Tapi sebelum pintu tertutup, ia berkata pelan, hampir seperti bisikan. "Kalau kamu ada tujuan lain di sini, jangan berpikir kamu bisa sembunyi lama." Pintu menutup. Arka menatap pantulan dirinya di cermin lift. Tenang, tapi mata itu menyimpan sesuatu yang dalam. Luka, rencana, dan keyakinan yang tak goyah. Di sore yang sama, Nadine memanggil staf marketing untuk mengatur ulang laporan campaign digital. Ia merasa ada yang aneh dengan traffic angka viewer, seolah-olah ada boosting palsu. Dan ketika ia melempar tanya,
Siapa yang tahu cara mengaudit akun iklan? Salah satu staf menunjuk. Arka. Maksudmu? OB. Nadine tertawa tidak percaya. Dia yang kasih tahu saya cara cek audience insight, Bu. Waktu saya pusing nyari segmentasi umur minggu lalu. Nadine termenung. Di antara rasa malu dan penasaran, ia menyuruh asisten pribadinya menyelidiki background Arka secara diam-diam. Malamnya, Nadine membuka laptopnya di rumah. Ia mengetik nama, Arka Prasetya, di mesin pencari. Hasilnya nihil. Tak ada jejak. Seperti nama itu hanya tempelan. Ia mencurigai nama samaran. Tapi makin ia cari, makin ia tersesat. Arka seperti bayangan. Ada, tapi tak bisa disentuh. Sementara itu, Arka sedang duduk di musola kecil dekat kosannya. Hanya ia sendiri. Matanya menatap lantai. Lama, sunyi. Lalu ia berbicara dalam hati. Ya Allah, biar semua berjalan dengan waktu MU. Aku tidak akan mempercepat, dan tidak akan menghindar. Tapi jika saatnya datang, biarlah mereka tahu bukan karena aku menyombongkan, tapi karena mereka mencari tahu sendiri. Ketika ia keluar dari musola, malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Tapi hatinya tetap tenang. Ia tahu, badai kecil sudah mulai bergerak. Tapi itu belum apa-apa dibanding badai yang sebenarnya. Badai yang sedang menunggu untuk datang dari dalam tubuh perusahaan itu sendiri. Dan Arka akan tetap berada di tengahnya. Tanpa jas, tanpa jabatan. Tapi membawa sesuatu yang tak dimiliki siapapun di antara mereka. Penglihatan yang tak dibutakan ambisi, dan langkah yang dibimbing oleh keyakinan, bukan nafsu. Hingga esok hari kembali datang, dan pertanyaan demi pertanyaan mulai muncul di banyak kepala. OB itu, siapa sebenarnya? Setelah gelombang bisik-bisik tentang Arka menyebar, ia tidak berubah. Rutinitasnya tetap sama. Datang lebih pagi, menyusun ruangan rapat, memastikan dispenser berfungsi, merapikan kabel yang mengganggu. Hanya satu hal yang berbeda, perhatian kecil dari seorang perempuan mungil bernama Sarah. Ia bukan manajer, bukan pula orang yang mencari panggung. Sarah bekerja di bagian akuntansi, duduk di pojok ruangan yang dingin, dikelilingi tumpukan lembaran dan lampu meja yang remang. Wajahnya mudah dikenali karena senyum yang jarang lepas, meski matanya sering sendu saat malam menekan. Pertama kali mereka bertemu lebih dari sekadar sapaan adalah ketika Sarah menemukan selisih kas kecil yang membuatnya gelisah selama seminggu. Data yang harusnya seimbang malah bergoyang. Ia membaca angka demi angka sampai kepala pusing, lalu menatap meja, menahan napas. Arka datang membawa 2 gelas teh. Ia meletakkan satu di hadapan Sarah tanpa berkata banyak. Gerakannya sederhana, tapi ada kelembutan di sana yang Sarah tidak dapat jelaskan. Ia menatap pria itu, lalu menumpahkan semua keraguannya. Ada yang salah dengan laporan ini, Arka. Aku sudah cek berkali-kali. Seharusnya tak ada selisih. Suaranya bergetar, takut dianggap panik. Arka duduk di kursi pojok, membuka map kecilnya, lalu menatap layar komputer Sarah. Matanya menelusuri baris-baris angka seperti seseorang membaca puisi lama. Hening. Lalu ia menunjuk sebuah sel kecil yang terlihat sunyi di antara lautan angka. Di sini ada formula yang tidak sinkron dengan master file. Sepertinya ada copy paste yang tidak bersih. Kalau diperbaiki, seharusnya kembali normal. Ujarnya tenang, tapi ada ketegasan yang membuat Sarah terdiam. Tidak percaya, Sarah mengikuti arahan itu. Saat layar menampilkan angka yang kembali rapi, jantungnya meledak antara lega dan takut. Ia menatap Arka dengan mata berkaca-kaca. Kamu tahu semua ini dari mana? Arka menunduk sebentar. Dulu, aku sering membantu audit kecil. Bukan untuk pamer. Hanya karena terbiasa melihat pola. Ia mengangkat bahu, mencoba meredam perhatian Sarah yang berubah jadi kekaguman. Sejak hari itu, Sarah tak lagi sekadar melihat Arka sebagai OB. Ia mulai menyelipkan secari kertas berisi catatan kopi di mapnya, selembar ucapan terima kasih, atau biskuit sederhana saat Arka mengganti galon. Mereka berbagi canda ringan, bukan yang riang, melainkan yang tenang,
sejenis keakraban yang lahir perlahan dari saling mengerti. Namun keintiman kecil itu juga membawa kecemasan. Sarah menyadari ada sesuatu yang tidak biasa pada Arka. Cara ia mengamati, memilih diam, dan keengganannya menceritakan masa lalu. Setiap kali Sarah mencoba bertanya lebih jauh, Arka hanya tersenyum simpul dan mengganti topik. Sekalipun Sarah menghargai sikapnya, ketidakjelasan itu membuat hatinya tercekik. Ia takut akan kehilangan seseorang yang belum sempat ia kenal sepenuhnya. Suatu sore, ketika hujan memukul jendela kantor, Sarah menemukan sebuah memo kecil di mejanya. Tanpa nama, hanya tulisan singkat. Periksa ulang nota pengeluaran vendor B. Ia menatap memo itu lalu menoleh ke arah pantry. Di sana Arka berdiri, menatap keluar hujan. Wajahnya merefleksikan kerumitan yang sulit diurai. Sarah berdekat. Hati bergejolak. Kamu meninggalkannya untukku. Arka berbalik, sedikit terkejut, lalu mengangguk. Aku pikir kamu yang paling mungkin menemukan letaknya. Kamu teliti. Rasa terhormat dan takut bercampur. Sarah menyentuh memo itu seolah itu benda rapuh. Dalam dirinya tumbuh keyakinan. Ada alasan kenapa lelaki ini memilih menjadi bayangan. Ada sesuatu yang besar diselipkan dalam sikapnya yang sederhana. Ketika malam kerja lembur membuat lantai koridor sepi, Sarah pernah menahan air mata karena tekanan kerja. Arka datang tanpa diminta, membawakan sebotol air mineral dan sebuah termos kecil berisi sup hangat. Ia menaruhnya di meja dan berkata pelan, "Istirahat sebentar. Kerja terus hanya membuat kita buta." Kata-kata itu mengena lebih dalam dari yang Arka sadari. Sarah merasakan sebuah pelukan tanpa disentuh. Perhatian yang tulus tanpa pamrih. Ada rasa aman aneh. Seperti rumah kecil yang tiba-tiba muncul di tengah badai kehidupan kantor yang penuh kepura-puraan. Tetapi keakraban ini tak selalu tanpa risiko. Orang-orang mulai melihat mereka berdua, lalu menilai. Gosip kecil tentang apa hubungan OB dan staf akuntansi mulai berhembus di lorong. Beberapa nada cela, beberapa lagi penuh iri. Sarah mencium sapaan dingin dari kolega yang biasanya ramah. Rasa malu dan marah berkelindan di dadanya. Di saat-saat seperti itu, Arka tak pernah menghakimi. Ia hanya mengangkat tangan, menepuk bahu Sarah, lalu berkata dengan suara lembut namun mantap, "Jangan dengarkan mereka. Yang penting kita tahu siapa kita." Kekuatan kata-kata itu membuat Sarah menguat. Ia mulai berdiri tegak, menolak permusuhan kecil yang datang dari ketidaktahuan. Tapi di balik keberaniannya tumbuh ketakutan lain. Takut jika peran Arka bukan hanya sekadar kebaikan yang ia lihat. Takut bahwa kebaikan itu berbayar dengan rahasia yang kelak akan membuat semuanya runtuh. Malam itu, sendirian di lantai atas, Sarah membuka laci mejanya dan menemukan sebuah amplop kecil bertuliskan namanya. Di dalamnya hanya ada selembar kertas. "Terima kasih sudah percaya. Jaga ini sebaik mungkin." Tidak ada nama pengirim. Tidak ada alamat. Hanya kata-kata sederhana yang menggetarkan. Sarah menempelkan amplop itu di dada. Merasa seluruh tubuhnya bergetar. Antara bangga dan takut, ia memilih percaya. Percaya pada orang yang memberi tanpa meminta balas. Meski ia tahu betapa rapuhnya kepercayaan itu di dunia yang penuh kepentingan. Di sudut yang sunyi, Sarah berbisik, hampir seperti doa tersendiri. "Ya Allah, lindungi orang-orang yang hadir sebagai anugerah dalam hidupku." Suaranya hampir tak terdengar, namun ketulusan permintaan itu memenuhi ruang kecilnya. Dan ketika lampu kantor dimatikan satu persatu, Sarah mengunci laci, lalu menatap pemandangan kota yang malam itu tampak seperti lautan lampu. Di sana, di antara ribuan cahaya, ada satu titik yang kini ia jaga seperti harta. Keberadaan pria yang memilih menjadi bayangan, sekaligus cahaya kecil yang menyentuh hatinya. Beberapa minggu setelah insiden memo vendor dan selisih laporan yang nyaris lolos audit, suasana kantor perlahan berubah. Ada aroma ketegangan yang tak lagi samar. Semua terasa lebih kaku, seperti berdiri di atas lantai kaca yang retak perlahan, dan tak seorang pun tahu retaknya akan sampai di mana. Pagi itu, Kezia duduk di ruangannya lebih awal dari biasanya. Rambutnya masih basah karena belum sempat dikeringkan usai terburu-buru dari rumah. Matanya sembab. Ia tidak tidur nyenyak.
Malam tadi, ia menerima email anonim berisi laporan keuangan tahun lalu, dengan penanda merah di bagian pengeluaran iklan digital yang tak pernah ia setujui. Di halaman terakhir tertulis, rekam jejak tidak akan bisa dihapus jika masih berjalan di jalur yang sama. Tak ada nama. Hanya inisial satu huruf, A. Kezia tak bisa memproses semuanya sekaligus. Laporan itu sangat detail, dengan lampiran yang mustahil dimiliki orang sembarangan. Bahkan divisi audit internal pun belum mencapai titik sedalam itu. Tangannya bergetar. Ia tahu ini bukan sekadar kesalahan. Ini ancaman, atau mungkin peringatan. Di waktu yang hampir bersamaan, Nadine juga mengalami pagi yang mengejutkan. Asisten pribadinya menunjukkan satu unggahan akun sosial media internal kantor, berisi tangkapan layar dari data traffic viewer iklan yang ternyata didongkrak secara manipulatif oleh vendor pihak ketiga. Dan yang paling mengejutkan, laporan itu diketik dengan struktur dan bahasa yang sangat ia kenal. Arka. Nadine tak butuh waktu lama untuk menyimpulkan. Tapi ia tidak bisa langsung menuduh. Tidak ada bukti langsung. Namun yang jelas, seseorang sedang memainkan catur di belakang panggung, dan 200 sedang digiring ke arah tepi papan. Sore harinya, Kezia dan Nadine duduk di ruang rapat yang biasanya mereka hindari jika tak terpaksa. Hanya mereka berdua. Tanpa asisten. Tanpa manajer. Tanpa keramaian. "Hening, kamu juga dapat kiriman itu?" tanya Kezia, membuka percakapan tanpa basa-basi. Nadine mengangguk. Wajahnya serius. "Kita dalam bahaya." "Bukan bahaya dari luar tapi dari dalam," Kezia menambahkan, menggenggam tangan di pangkuannya. Mereka saling bertukar pandang. Untuk pertama kalinya sejak lama, mereka sepakat dalam satu hal, ada seseorang yang menyusup terlalu dalam. Tapi anehnya bukan untuk menjatuhkan. Kenapa bukan sekalian dibocorkan ke media kalau tujuannya menjatuhkan? Gumam Nadine. Ini lebih mirip peringatan etis. Kezia berdiri dan berjalan ke jendela. Kota terlihat begitu jauh dan kecil dari balik kaca tinggi. Ia menggigit bibirnya. Kalau itu Arka, apa tujuannya? Dia OB. Tapi tahu banyak. Terlalu banyak. Nadine menatap meja. Mungkin dia bukan OB. Perkataan itu membuat ruangan seketika dingin. Sini. Seperti waktu berhenti mendengar kemungkinan itu diucapkan langsung dari mulut mereka. Di sisi lain gedung, Arka duduk di pojok pantry. Ia seperti biasa, menyeduh teh, memindahkan barang, membersihkan meja. Tapi hari itu, sorot matanya lebih gelap. Ia tahu email itu sudah sampai. Ia tahu laporan itu dibaca. Tapi yang tak bisa ia kendalikan adalah perasaan kosong di dalam dirinya. Sesuatu bergeser. Ia tidak sedang menikmati permainan. Ia hanya sedang menunaikan satu bagian dari tugas. Membuka mata mereka sebelum semuanya terlambat. Namun benaknya tak tenang. Ia memikirkan satu nama. Sarah. Sudah 2 hari Sarah terlihat menjauh. Tidak seperti biasa. Tak ada senyum. Tak ada catatan kecil. Tak ada ucapan ringan. Ia seperti menjaga jarak. Dan itu membuat Arka gelisah. Malam itu, Arka berdiri di depan meja Sarah. Kantor sudah sepi. Hanya lampu-lampu sensor yang sesekali menyala karena gerakan. Ia meletakkan satu amplop kecil di meja Sarah. Di dalamnya, hanya satu kalimat pendek. Kalau kamu mulai ragu, itu tandanya kamu mulai jujur. Arka berjalan pelan menuju tangga darurat. Ia duduk di anak tangga ke-13, tempat favoritnya merenung. Di tempat lain, Pak Dani, HRD yang sejak awal mencurigai Arka, duduk memandangi laporan aktivitas pegawai. Ia menyadari satu pola. Setiap kali ada masalah besar yang terhindarkan, selalu ada jejak Arka. Tapi bukan jejak yang bisa ditangkap. Lebih mirip bayangan yang tak mau bicara tapi selalu muncul di saat genting. Pak Dani menarik napas. Ia membuka file data karyawan, lalu menelusuri ulang semua berkas Arka. Tapi anehnya, tak ada satupun referensi valid dari kantor sebelumnya. Tak ada nomor yang bisa dihubungi. Semua terlihat sah, tapi terlalu bersih. Dan di bawah sinar lampu redup ruang kerjanya, Pak Dani bergumam. Siapa kamu sebenarnya, Nak?
Dan sampai kapan kamu mau main bayangan? Keesokan harinya, Nadine tak datang ke kantor. Kezia pun membatalkan semua jadwal. Keduanya sibuk menyelidiki arah laporan itu, mencoba menghubungi vendor, mencocokkan angka, dan yang terpenting, menyusun ulang kepercayaan yang mulai rapuh antara satu sama lain. Namun tidak ada yang bisa menyangkal. Entah siapapun pengirim laporan itu, dia lebih dari sekadar orang yang peduli. Dia punya akses, punya pemahaman, dan yang paling berbahaya, dia tidak meminta apapun. Hari itu ditutup dengan satu informasi mengejutkan. Tim keuangan menemukan bahwa laporan palsu dari vendor sudah berlangsung lebih dari setahun. Tidak ada kebocoran uang langsung, tapi kredibilitas perusahaan sedang terancam. Dan jika ada pihak luar yang tahu, perusahaan bisa jatuh bukan karena bangkrut, tapi karena kehilangan kepercayaan publik. Di musola kecil yang tenang, Arka kembali menunduk, berdoa dalam diam. Ya Allah, jika waktuku belum datang, izinkan aku tetap menjaga langkah mereka. Tapi jika saatnya harus tiba, beri aku kekuatan untuk tidak menampar, hanya menunjukkan cermin. Karena aku tak datang untuk menghakimi. Aku datang untuk mengingatkan. Sementara angin malam berhembus di celah jendela, perusahaan megah itu berdiri dalam sunyi. Dua CEO mulai sadar mereka diawasi, bukan oleh pesaing, bukan oleh pemegang saham, tapi oleh seseorang yang tak mereka pandang. Dan ternyata, dialah yang selama ini memegang kendali. Langit Jakarta dipenuhi awan kelabu saat pagi itu dimulai. Bukan hujan yang turun, melainkan tekanan yang menggantung, seolah kota pun ikut menahan napas. Di dalam kantor PT Lestari Digital, semua orang berjalan lebih hati-hati, berbicara lebih pelan, dan memilih untuk menatap layar daripada saling menatap mata. Sudah lebih dari seminggu sejak laporan rahasia menguncang struktur dalam perusahaan. Dan pagi itu, kejutan baru muncul. Kali ini bukan dalam bentuk email anonim atau memo misterius, tapi dalam bentuk satu keputusan yang mengguncang. Arka akan dipanggil dan diperiksa oleh HRD. Pak Dhani tak bisa menunda lebih lama. Ia sudah mendengar cukup bisik-bisik, sudah melihat cukup banyak gerak-gerik yang tak wajar. Ia duduk di ruangannya dengan file biru yang berisi data Arka, dan semakin ia membacanya, semakin terasa bahwa semua terlalu rapi untuk seorang pria biasa. Arka datang seperti biasa. Langkahnya tenang, tak terlihat gelisah. Mengenakan seragam abu-abu yang disetrika rapi, dan sepatu hitam yang seperti baru dibersihkan. Ia masuk ruangan Pak Dhani setelah diketuk 2 kali. Silakan duduk, Arka. Ucap Pak Dhani sambil menatap pria itu, mencoba membaca sorot matanya. Arka duduk tanpa berkata. Ia menatap lurus ke depan, menunggu. Aku nggak akan muter-muter, kata Pak Dhani, membuka file. Aku sudah coba verifikasi data kamu. Dan jujur saja, aku nggak menemukan kejanggalan, justru itu masalahnya. Arka diam. Semua data kamu benar, tapi terlalu mulus. Surat rekomendasi? Ada. Tapi ketika aku hubungi kantor lama kamu, tak ada yang menjawab. Nomor referensi, non-aktif. Bahkan KTP kamu tidak ditemukan saat kami coba cocokkan ke sistem IKTP nasional. Pak Dhani menyandarkan tubuh. Sekarang, aku cuma mau satu hal. Kejujuran. Siapa kamu sebenarnya? Untuk pertama kalinya sejak hari pertama, Arka tersenyum. Bukan senyum ramah seperti biasanya, tapi senyum yang mengandung sesuatu, seperti seseorang yang tahu waktunya telah tiba. Saya bukan siapa-siapa, Pak, tapi saya tidak datang untuk menyamar. Jadi kamu ngaku kalau kamu menyembunyikan sesuatu. Saya tidak pernah berkata saya OB, jawab Arka, lembut tapi mantap. Kantor ini menaruh saya di posisi itu, dan saya jalankan. Tapi saya tidak pernah menulis dalam formulir. Saya tidak tahu manajemen. Pak Dhani tercekat. Ada kebenaran dalam pernyataan itu yang membuatnya sulit membantah. Arka melanjutkan. Saya tidak datang untuk menjatuhkan siapapun. Tapi saya melihat ada yang bengkok di tempat ini. Dan saya ingin tahu seberapa jauh semua ini akan didiamkan, sebelum ada yang berani membenarkan. Dan siapa yang menyuruh kamu? Arka menatap Pak Dhani dalam-dalam. Lalu, ia menjawab pelan,
namun suaranya seperti dentuman di kepala. Tanyakan langsung ke Bu Melati. Suasana ruangan mendadak hening. Nama itu seperti mantra. Bu Melati, pendiri perusahaan, yang sudah lama tidak lagi aktif harian. Ia ibarat legenda di perusahaan. Dikenal tapi tak pernah benar-benar hadir. Pak Dani berdiri. Kamu bercanda. Saya tidak akan berani main-main dengan nama sebesar itu, Pak. Ucap Arka dengan ketenangan yang justru membuat bulu kuduk merinding. Sore harinya, Pak Dani memberanikan diri menghubungi sekretaris pribadi Bu Melati. Dan seperti mukjizat, teleponnya diangkat langsung oleh suara lembut namun penuh wibawa itu. Ya, saya tahu siapa Arka. Biarkan dia bekerja seperti biasa. Waktunya belum tiba. Lalu telepon ditutup. Pak Dani duduk terpaku. Seluruh pertahanannya runtuh. Arka bukan orang sembarangan. Ia didukung oleh akar terdalam perusahaan ini. Dan yang lebih mengganggu, alasan keberadaannya tetap belum jelas. Di luar ruangan, Arka berjalan pelan di koridor. Setiap langkahnya seperti gema dalam kepala banyak orang. Sarah melihatnya dari balik kaca ruang akuntansi, tapi tak berani mendekat. Sejak Arka diperiksa, jarak di antara mereka terasa menjauh. Sarah merasa dirinya terlalu kecil, terlalu tak berarti untuk ikut dalam rahasia sebesar ini. Namun di tengah rasa gamang, ada luka lain yang diam-diam muncul, perasaan dikhianati. Malam itu, saat Sarah lembur sendirian, ia membuka amplop berisi laporan vendor yang pernah diberikan Arka padanya. Ia membaca ulang setiap angka, mencoba mencari tahu, siapa sebenarnya pria itu? Kenapa bisa tahu sebanyak ini? Dan kenapa tak pernah jujur padanya? Air mata jatuh tanpa disadari. Bukan karena marah, tapi karena ia merasa dipakai, bahkan jika itu tidak disengaja. Di lantai bawah, Arka masih duduk di pantry. Ia tidak bisa naik ke atas. Tidak malam ini. Ia tahu Sarah pasti kecewa. Ia tahu langkahnya sudah menyinggung kepercayaan yang tulus. Tapi ia tidak bisa menjelaskan. Belum sekarang. Ia memejamkan mata, menahan gemuruh yang tak terlihat dari luar. Ya Allah, kalau semua ini membuat hatinya luka, aku rela menanggung. Tapi jangan biarkan ia kehilangan ketulusan yang sudah kau tanam. Pagi berikutnya, suasana kantor berubah. Bisik-bisik menjadi diam. Tatapan menjadi ragu. Dan satu nama, yang sebelumnya tak pernah dianggap penting, kini menjadi misteri yang semua orang ingin pecahkan. Arka. Dia bukan sekadar OB. Dia bukan karyawan biasa. Dan yang lebih menakutkan bagi banyak orang, dia mungkin tahu semuanya. Namun mereka belum tahu, apa yang akan Arka lakukan dengan semua yang ia tahu. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, bahkan Kezia dan Nadine mulai takut, bukan karena pesaing atau tekanan pasar, tapi karena seseorang yang tak pernah mereka perhitungkan sejak awal. Hari itu, kantor PT Lestari Digital seperti berdetak lebih lambat. Tak ada kejadian luar biasa di permukaan, namun semua orang bisa merasakan sesuatu sedang bergerak di balik layar, seperti udara sebelum badai. Para karyawan berbicara dengan nada lebih pelan. Sesekali mencuri pandang ke arah lorong tempat Arka biasa lewat. Tapi hari itu, dia tak terlihat. Sejak pernyataan mengejutkan Arka bahwa ia datang atas perintah Bu Melati, semua lini manajemen gemetar dalam diam. Kezia dan Nadine sibuk mencari kepastian. Mereka meminta tim IT memeriksa akses email internal, tim legal menggali peraturan perwakilan pemilik saham, bahkan sampai menghubungi pengacara pribadi keluarga Bu Melati. Namun hasilnya nihil. Semua jalan mengarah ke satu kesimpulan yang menyesakan. Arka berkata benar. Dan lebih dari itu, keberadaannya memang disengaja. Malam tiba. Gedung mulai sepi. Sebagian besar pegawai sudah pulang. Hanya suara AC sentral dan desahan lift yang sesekali bergerak turun naik, menjadi latar suara dari kecemasan yang menempel di dinding. Sebuah pesan masuk ke ponsel Arka. Ingat. Tanpa nama. Lantai 13. Sekarang. Arka berdiri. Tak tergesa. Ia tahu waktu itu akan datang. Tapi tak pernah tahu rasanya akan seperti ini. Campuran tenang, takut, dan pasrah pada jalan yang sudah tak bisa ia putar ulang.
Lantai 13 adalah lantai kosong. Sudah lama tidak digunakan sejak restrukturisasi. Lampu-lampunya setengah padam. Tidak ada aktivitas. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya debu dan kenangan. Tapi malam itu, lift berhenti sempurna di lantai tersebut. Pintu terbuka perlahan. Arka melangkah keluar. Di tengah ruangan luas yang sunyi, satu cahaya menyala dari pojok. Meja kerja kayu jati berdiri anggun. Di belakangnya, seorang wanita paruh baya dengan sorot mata tajam dan tenang duduk sambil menulis. Bu Melati, pendiri perusahaan. Legenda hidup. Sosok yang selama ini hanya hidup dalam cerita dan foto tua di lobi. Arka berjalan mendekat. Tak ada salam. Tak ada basa-basi. Hanya tatapan yang saling bicara lebih dalam dari kata. Kamu datang tepat waktu, ucap Bu Melati, masih menulis. Saya hanya menjalankan tugas yang ibu titipkan, jawab Arka. Suaranya lebih berat dari biasanya. Bu Melati menutup bukunya, lalu menatap Arka lekat-lekat. Kamu sudah melihat sendiri kan? Seberapa besar ego bisa melumpuhkan perusahaan sebesar ini? Dulu aku membangun ini dari lantai garasi dengan tangan sendiri. Tapi lihat sekarang. Dua pemimpin yang kupercaya malah sibuk saling menekan, bukan menopang. Arka mengangguk pelan. Keduanya punya potensi, Bu. Tapi mereka dibutakan rasa ingin diakui. Tak ada yang mau mengalah duluan. Itulah kenapa kamu aku kirim. Bukan untuk menghancurkan mereka, tapi untuk menilai. Diam-diam. Di titik ini, hanya kamu yang tahu siapa mereka tanpa topeng. Arka menunduk. Hatinya bergejolak. Ia teringat Sarah, teringat semua interaksi kecilnya selama ini, dan mulai merasa lelah. Ia bukan robot. Ia manusia. Dan semua yang ia lihat, terlalu melelahkan untuk dipendam sendiri. Bu, jujur, saya lelah. Mereka bukan orang jahat. Tapi terus-menerus menguji batas itu berat. Apalagi saat mereka mulai berubah. Pelan, tapi berubah. Bu Melati berdiri, berjalan menghampiri Arka. Ia meletakkan tangannya di bahu pria muda itu. Justru karena mereka bisa berubah, kita beri waktu. Tapi perubahan tanpa peringatan hanya menghasilkan pengulangan. Dan kamu adalah peringatan itu. Lalu ia berjalan ke jendela besar yang menghadap kota. Malam tampak terang oleh lampu gedung, tapi hati Arka terasa gelap. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan nada lebih lembut. Saya khawatir, Bu. Kalau semua ini terbuka, mereka bisa hancur. Dan saya tak yakin bisa memikul dampaknya. Bu Melati menoleh. Aku tahu hatimu lembut. Itu sebabnya aku pilih kamu. Tapi kadang yang lembut justru mampu menahan badai yang paling besar. Hening merayap. Arka tak bisa berkata apa-apa. Ia menatap keluar jendela, membiarkan lampu-lampu kota menjadi titik-titik pelarian dari kegelisahan yang tumbuh. Beberapa menit kemudian, Bu Melati kembali ke mejanya, lalu menyerahkan satu berkas bersegel. Di atasnya tertulis, pemegang akses khusus. Arka menerimanya dengan tangan berat. Itu bukan sekadar berkas. Itu adalah simbol tanggung jawab yang jauh lebih besar dari jabatan apapun. Mulai besok, kamu akan punya akses penuh ke data internal dan struktur kepemilikan. Tapi kamu tetap di posisimu sekarang. Jangan ubah sikapmu. Jangan tampilkan kekuatanmu. Biarkan mereka tumbuh, atau tenggelam karena pilihannya sendiri. Arka mengangguk, tapi sebelum ia melangkah keluar, Bu Melati berkata satu kalimat terakhir. Dan tentang gadis itu. Sarah, bukan. Arka terdiam. Seketika jantungnya berdetak tak karuan. Kalau kau ingin menjaganya, jangan dekati dia sebagai penyamar. Suatu hari nanti, jika waktunya tiba, datanglah sebagai dirimu yang sebenar. Arka menelan ludah. Perasaan itu, yang selama ini ia bungkam, mendadak bangkit. Tapi ia hanya menjawab pelan. Saya akan jaga dari jauh, Bu. Sejauh yang saya bisa. Saat Arka turun dari lantai 13, langkahnya terasa berat. Tapi bukan karena takut, melainkan karena beban hati yang semakin nyata. Ia bukan lagi hanya bayangan.
Ia kini pembawa cermin. Dan waktu untuk menyodorkan cermin itu mulai mendekat. Malam itu, di kamar kosnya yang sempit, Arka duduk lama di lantai. Ia membuka berkas yang tadi ia terima. Lembar demi lembar memperlihatkan angka, struktur saham, kontrak rahasia, dan strategi yang selama ini tersembunyi dari para CEO. Dan di halaman terakhir, tertulis tangan Bu Melati. Kalau kamu harus memilih, pilihlah yang mau belajar, bukan yang hanya ingin menang. Arka menunduk dalam-dalam. Lalu ia menengadahkan tangan dengan wajah penuh pasrah. Ya Allah, kini jalannya makin jelas. Tapi hatiku tak setegar data dan fakta. Jika harus mengungkap kebenaran, jangan biarkan ia berubah jadi luka. Bimbing aku, agar yang terbuka justru menjadi jalan untuk mereka kembali. Dan malam pun mengakhiri babak itu dengan sunyi yang menegangkan, menandai bahwa esok hari akan jadi lembar yang berbeda. Sebuah awal dari akhir yang perlahan mendekat. Matahari baru muncul malu-malu di balik gedung tinggi Jakarta ketika ruang rapat utama PT Lestari Digital sudah dipenuhi wajah-wajah penting. Para manajer, kepala divisi, dan jajaran direksi duduk dengan sikap lebih tegak dari biasanya. Suasana ruang itu tak seperti biasanya, terlalu sunyi, terlalu rapi, terlalu formal. Di ujung meja panjang berlapis kaca itu, Kezia duduk dengan jas resmi, rambut disanggul ketat. Matanya tajam namun letih. Nadine di seberangnya, tak kalah berwibawa, namun raut wajahnya menyimpan ketegangan yang sulit disembunyikan. Tak ada sapaan hangat, tak ada senyum profesional, hanya formalitas dan kewaspadaan. Pak Dani membuka agenda rapat dengan suara pelan, seolah tak ingin memecah kaca ketegangan yang menggantung. Agenda hari ini, penyampaian hasil evaluasi menyeluruh oleh perwakilan pemilik saham mayoritas. Beberapa kepala menoleh cepat. Pemilik saham mayoritas? Semua tahu, itu nama yang sudah lama tak muncul di daftar rapat rutin. Nama itu hanya hidup dalam papan struktur. Tapi tak pernah benar-benar hadir. Hingga hari ini, pintu terbuka perlahan. Langkah kaki terdengar menyusuri ruangan. Rapi, tegap, tak tergesa. Semua mata tertuju ke satu sosok. Dan saat ia muncul sepenuhnya, Arka, bukan dengan seragam OB-nya, tapi setelan jas hitam elegan, dasi abu-abu polos, dan sepatu kulit mengilap. Tubuhnya masih sama, langkahnya tetap tenang, tapi sorot matanya berbeda. Kini ia bukan lagi bayangan yang diam. Ia adalah kebenaran yang tak bisa dihindari. Hening, tidak ada satupun yang bersuara. Kezia menegang. Nadine mengerutkan alis. Beberapa manajer terlihat saling melirik, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Arka berjalan ke ujung meja, berdiri tepat di samping Pak Dani, yang kini hanya bisa menunduk, menahan ketakjuban. Arka membuka map hitam di tangannya, meletakkannya di meja. Lalu ia berbicara. Perkenalkan, saya Arka Prasetya. Atas nama Ibu Melati Wijaya, saya diberikan kuasa sebagai pengamat independen, sekaligus pemegang wewenang pengawasan sementara pada struktur internal PT Lestari Digital. Beberapa orang mendesah tertahan. Kezia mengepal tangan di bawah meja. Nadine menahan napas. Arka menatap seisi ruangan. Tak ada nada sombong dalam suaranya. Tapi ketegasan itu menusuk perlahan. Selama lebih dari 2 bulan saya berada di sini bukan sebagai eksekutor, bukan juga sebagai hakim. Saya hanya mengamati, merekam, menilai. Ia membuka beberapa dokumen, lalu menunjuk grafik pelanggaran prosedur, data manipulasi iklan, dan laporan pemalsuan vendor. Semua ini tidak akan saya bacakan. Karena yang saya inginkan bukan sanksi, tapi kesadaran. Ia berhenti sejenak, menatap langsung ke arah Kezia dan Nadine. Tak ada kemarahan. Hanya keteguhan hati dari seseorang yang datang bukan untuk mengalahkan, tapi untuk menyadarkan. Kalian adalah pemimpin. Tapi kalian saling menghancurkan karena ego. Saling menekan demi dianggap paling pantas. Dan kalian lupa, perusahaan ini bukan milik salah satu dari kalian. Tapi milik nilai-nilai yang dibangun dari bawah. Kejujuran, kerjasama, dan hati. Nadine berdiri,
Wajahnya memerah. Apa maksud semua ini? Kamu mau jatuhkan kami? Kamu OB, Arka. Saya bukan OB. Tapi saya juga tidak lebih tinggi dari kalian. Saya hanya orang yang melihat terlalu banyak kebenaran dibungkam oleh jabatan. Kezia akhirnya bicara. Suaranya dingin. Kalau kamu punya kuasa, langsung saja. Mau pecat kami? Mau ambil alih? Arka menatapnya. Lama. Bukan. Saya tidak akan memecat kalian. Tapi saya akan beri kalian satu pilihan. Ruangan terdiam lagi. Bahkan AC yang berdengung sejak tadi pun seakan ikut berhenti. Saya tetap akan bertugas di sini, sebagai OB. Tapi selama 6 bulan ke depan, semua keputusan strategis perusahaan akan ditinjau ulang dan dilaporkan langsung ke Bu Melati. Jika kalian bersedia menanggalkan ego dan belajar bekerja sama dengan benar, perusahaan ini tetap akan kita bangun bersama. Tapi jika tidak maka sesuai surat kuasa, saya berhak mencabut jabatan kalian. Ucapan itu mengguncang. Nadine terduduk pelan. Kezia menggigit bibir, menahan amarah yang perlahan berubah menjadi malu. Tak ada pembelaan. Karena semua data nyata. Dan semua orang di ruangan itu tahu, tak ada lagi ruang untuk menyangkal. Pak Dhani akhirnya bersuara, pelan namun tegas. Saya mendukung keputusan ini. Beberapa manajer mengangguk pelan. Masih dalam keterkejutan. Dan secara perlahan, semua sadar hari itu, bukan 2 CEO yang memenangkan kuasa, tapi satu kebenaran yang selama ini mereka anggap tidak penting, dalam sosok pria berseragam abu-abu, yang diam-diam menjaga fondasi mereka dari kehancuran. Usai rapat, Arka berjalan menuju lift. Sarah berdiri di lorong, menatapnya. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena marah, bukan karena kecewa, tapi karena semua pertanyaan yang selama ini ia tahan kini terjawab sekaligus. Arka berhenti di hadapannya. Tak berkata, hanya menatap. Lama. Lalu mengangguk pelan. Sebelum berkata lirih. Aku akan tetap di sini. Bukan sebagai penyamar lagi. Tapi juga bukan sebagai penguasa. Hanya sebagai penjaga. Kalau kamu masih ingin mengenalku, datanglah bukan sebagai yang ragu, tapi sebagai yang percaya. Lalu ia pergi, dan saat pintu lift menutup, dunia yang dulu tak menoleh padanya kini berdiri di balik kaca, menatap kepergiannya dengan diam dan gentar. Karena hari itu, tanpa perlu ancaman, tanpa teriakan, satu kebenaran telah berdiri, dan 2 kekuasaan tunduk padanya. Dan gema langkah Arka tak lagi terdengar seperti milik seorang OB. Tapi milik seseorang yang tak bisa dihentikan. Sepekan telah berlalu sejak rapat besar yang mengubah wajah perusahaan secara menyeluruh. Namun bukan gedung yang berubah. Bukan pula sistem. Yang paling terasa berbeda adalah bagaimana orang-orang kini melangkah. Lebih pelan, lebih hati-hati. Seolah setiap sudut bisa menyimpan mata yang mengamati. Dan di tengah-tengah perubahan atmosfer itu, satu sosok tetap berjalan seperti biasa. Arka. Ia kembali mengenakan seragam lamanya. Abu-abu bersih. Kemeja tangan panjang digulung rapi. Dispenser tetap ia isi. Kabel masih ia rapikan. Dan kopi tetap ia seduh untuk siapa saja yang meminta. Tapi kini, tak ada lagi bisikan menghina. Tak ada lagi senyum sinis. Yang tersisa hanyalah kekaguman penuh tanya. Mengapa seseorang dengan kuasa sebesar itu memilih untuk tetap tinggal sebagai bayangan? Kezia, yang biasanya berjalan penuh percaya diri, kini terlihat lebih sering termenung di ruangannya. Ia masih CEO, tapi kini tak ada satupun keputusannya yang bisa meluncur tanpa pertimbangan lebih dalam. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu ada seseorang yang telah membuatnya bercermin lebih jujur dari sebelumnya. Sementara Nadine menjadi lebih sering diam. Ia bukan kehilangan taring, melainkan mulai memikirkan kembali untuk apa taring itu digunakan. Banyak malam ia habiskan menatap layar laptop, bukan untuk mencari ide, tapi untuk menghapus ratusan slide presentasi yang selama ini hanya dibuat demi pujian. Ia mulai menulis ulang dari awal. Kali ini, dengan hati, dan semua itu tak lahir dari ancaman. Semua perubahan itu muncul justru karena pilihan.
Karena seseorang yang memilih untuk tidak duduk di atas mereka, tapi berjalan bersama mereka. Dan pilihan itulah yang perlahan menggerakkan sesuatu yang lebih besar dari kekuasaan, kesadaran. Suatu sore, Arka kembali dipanggil ke ruang rapat, bukan oleh direksi, tapi oleh Kezia dan Nadine sendiri. Ruangan itu kini hanya berisi 3 orang. Tak ada pejabat, tak ada protokol. Hanya 3 manusia yang akhirnya saling duduk dalam kejujuran yang telanjang. Nadine membuka pembicaraan lebih dulu. Wajahnya sudah tak sekaku dulu, namun tatapannya tetap tajam, kini dibalut kesungguhan. Kami tidak akan menyangkal. Kami sempat terluka, tersentak, bahkan merasa dikhianati. Tapi kami sadar, luka itu muncul bukan karena kamu salah, tapi karena kami yang terlalu lama memelihara ego. Kezia menimpali, suaranya pelan namun bulat. Dulu kami ingin menang satu sama lain. Sekarang kami sadar, yang kami pertaruhkan bukan kemenangan, tapi perusahaan ini, dan orang-orang di dalamnya. Arka menatap mereka bergantian. Tak ada senyum, tapi matanya menyimpan kelembutan yang tak biasa terlihat dalam dunia sekeras ini. Saya tidak datang untuk menilai kalian, apalagi menjatuhkan. Saya hanya ingin melihat, apakah 2 orang hebat bisa tetap berdiri, bukan di atas yang lain, tapi berdiri sejajar, saling menopang. Lalu, ia mengeluarkan satu map kecil. Berkas itu sudah terlihat usang, tapi di dalamnya tertulis satu keputusan mengejutkan. Saya akan mundur dari semua akses khusus. Saya akan lepas semua otoritas saya. Saya tidak akan lagi menjadi pengawas, atau bayangan yang berdiri di balik kalian. Nadine spontan berdiri. Apa maksudmu? Kamu mau pergi? Tidak, jawab Arka. Tenang, saya akan tetap di sini. Tapi sebagai OB, bukan karena saya ingin merendah. Tapi karena saya ingin kalian berjalan tanpa ketakutan. Tanpa pengawasan. Hanya dengan kompas yang kalian temukan sendiri. Kezia tak bisa menahan air matanya yang jatuh pelan. Ia cepat-cepat menyeka. Malu, tapi tak bisa menahan gejolak di dadanya. Kenapa, Arka? Setelah semua yang kamu lakukan, kenapa tetap memilih berada di bawah? Arka tersenyum. Untuk pertama kalinya, senyum yang benar-benar utuh. Karena kekuatan sejati bukan soal siapa yang duduk paling tinggi, tapi siapa yang tetap kuat walau memilih berdiri paling belakang. Nadine menunduk. Kali ini, ia menangis tanpa bisa ditahan. Di luar ruangan, Sarah berdiri, mendengarkan dari balik pintu yang tak sepenuhnya tertutup. Air matanya jatuh diam-diam. Bukan karena terharu, tapi karena akhirnya ia memahami siapa Arka sebenarnya. Dan betapa besar hati yang selama ini menyembunyikan luka, menyimpan beban, dan tetap memilih menjadi cahaya, meski tak pernah terlihat. Malamnya, Arka kembali ke kosannya. Ia duduk di atas lantai seperti biasa. Map-map yang dulu memenuhi ruangannya kini hanya tersisa 1. Ia mengeluarkan secari kertas lusuh berisi tulisan tangan Bu Melati. Jangan pernah berharap orang tahu perjuanganmu. Tapi pastikan, saat mereka tahu, kamu tetap rendah. Ia menunduk, lalu berdoa. Ya Allah, kini waktunya bukan lagi tentang mengawasi, tapi menemani. Jika mereka tersandung, beri aku kesabaran untuk menunggu. Jika mereka bangkit, beri aku kekuatan untuk tidak merasa berjasa. Dan jika akhirnya mereka berjalan tanpa aku, maka cukupkan hatiku dengan rasa syukur bahwa aku pernah ikut membenarkan arah. Dan malam pun menutup babak itu dengan tenang. Sebuah pilihan telah dibuat, bukan untuk mendominasi, tapi untuk mempercayai. Dan itulah yang justru mengubah segalanya. Tanpa kekerasan, tanpa paksaan, hanya dengan keyakinan bahwa manusia bisa berubah jika diberi kesempatan, dan seseorang yang cukup sabar untuk tetap berjalan di samping mereka. 6 bulan berlalu. Waktu yang cukup untuk membuat gedung megah itu berubah dalam diam. Bukan dalam bentuk cat baru atau logo yang diperbarui, melainkan dalam cara orang-orang bekerja, saling menyapa, dan memaknai kehadiran satu sama lain. PT Lestari Digital bukan lagi sekadar perusahaan berbasis teknologi,
Tapi rumah kedua bagi mereka yang dulunya saling bersaing diam-diam, kini belajar bersinergi di atas kepercayaan. Dan semuanya berawal dari seseorang yang tetap memilih berjalan di lorong sebagai OB. Ya, Arka masih di sana. Dengan termos dan map kecil. Dengan senyum ramah yang tak pernah berkurang. Tapi mereka yang dulu tak memandang, kini menunduk sopan saat ia lewat. Bukan karena jabatan, tapi karena rasa hormat yang tumbuh dari hati yang akhirnya tahu. Ada orang yang memilih jadi kecil demi menjaga yang besar. Kezia kini tak lagi bicara dengan nada menusuk. Ia hadir dalam forum bukan untuk menekan, tapi mendengarkan. Di ruang-ruang rapat, ia membuka tangan, menerima masukan dari bawahannya tanpa canggung. Bahkan di beberapa momen, ia mengakui kesalahan. Sesuatu yang dulu dianggapnya sebagai kelemahan, kini menjadi kekuatan yang mempererat. Nadine juga berubah. Ia masih penuh ide, tetap kreatif, tapi kini tak lagi sembrono. Ia tahu kapan harus berlari, kapan harus berhenti dan melihat ke belakang. Ia belajar berbagi cahaya, bukan mengambilnya semua. Bahkan hubungan dengan Kezia, yang dulu dingin dan penuh gesekan, pelan-pelan berubah menjadi kemitraan yang saling menopang. Di ruang akuntansi, Sarah duduk menatap layar laptop. Jari-jarinya berhenti mengetik ketika melihat seseorang meletakkan sebotol air mineral dan biskuit kecil di mejanya. Arka. Ia menatapnya dengan sorot mata yang selama ini Sarah rindukan. Bukan karena rindu romansa, tapi rindu pada ketenangan yang pernah menyelimuti hari-harinya. Aku akan pergi, ucap Arka pelan. Sarah menoleh cepat. Jantungnya berdetak tak beraturan. Apa maksudmu? Arka menghela napas. Tugasku selesai. Aku harus melangkah ke tempat lain. Ada tempat lain yang sedang kehilangan arah dan mungkin aku bisa menuntun mereka sedikit. Sarah menggigit bibir. Ingin marah, ingin memeluk, ingin menahan. Tapi ia tahu, itu bukan haknya. Ia bukan pemilik Arka. Dan Arka, bukan seseorang yang bisa dimiliki. Ia adalah perjalanan. Ia adalah jembatan. Jadi semua ini hanya bagian dari misimu. Suaranya nyaris pecah. Arka menggeleng. Tidak, semua ini adalah bagian dari diriku. Tapi kamu bagian yang akan selalu aku kenang sebagai rumah. Yang menenangkan. Air mata Sarah jatuh. Bukan karena ditinggalkan, tapi karena dipahami. Arka menyentuh bahunya pelan, lalu pergi. Tanpa janji, tanpa pamit panjang. Hanya satu senyuman, yang akan terus tinggal. 2 hari setelah itu, ruang kerja Arka kosong. Seragamnya dilipat rapi di dalam loker. Tak ada catatan, tak ada pesan. Hanya satu foto kecil. Foto seluruh staf, berdiri bersama di acara perayaan 6 bulan reformasi perusahaan. Di balik foto itu, tertulis tangan. Jangan saling meninggi untuk jadi pemimpin, tapi saling menunduk agar bisa saling mengangkat. Bu Melati datang ke kantor pada hari kepergian Arka. Ia duduk bersama Kezia dan Nadine, yang kini duduk sejajar, tanpa saling menyaingi. Wajah keduanya terlihat lebih matang, lebih dewasa, dan penuh syukur. Arka tidak akan kembali, kata Bu Melati, menatap mereka lembut. Tapi dia tidak benar-benar pergi. Selama nilai-nilainya kalian jaga, maka kehadirannya akan tetap hidup di sini. Kezia tersenyum, menahan air mata. Nadine menunduk. Tak satu pun ingin bicara. Karena mereka tahu, beberapa kebenaran tak perlu dijelaskan. Hanya perlu dijaga. Bulan berganti. Tahun berjalan. Di sebuah kota lain, di gedung sederhana yang mulai retak di sana-sini, seorang pria berjalan pelan masuk ke dalam lobi. Ia membawa map lusuh dan memakai kemeja biasa. Orang-orang menatapnya seperti petugas kebersihan baru. Ia tersenyum, menunduk sopan, dan mulai menyapu. Di balik meja resepsionis, seorang pegawai baru bertanya, "Itu siapa?" Rekan di sebelahnya menjawab, "Katanya OB baru." Namun tak ada yang tahu bahwa langkah-langkah pelan itu menyimpan gempa kecil yang akan mengubah tempat itu selamanya. Karena Arka bukan hanya nama.
Ia adalah prinsip yang berjalan. Ia adalah pelajaran hidup tentang bagaimana kuasa tidak selalu duduk di kursi tertinggi, tapi justru hadir lewat tangan yang membersihkan, mata yang mengamati, dan hati yang memilih memberi jalan, bukan mengambilnya. Dan di malam terakhir kisah ini, di tempat yang sepi dan jauh dari keramaian, Arka kembali menunduk, bersimpuh dalam sujudnya. Tak ada suara, hanya bisikan yang terbang tinggi. Ya Allah, jika mereka kini bisa berjalan sendiri, maka izinkan aku mencari tempat lain yang hilang arah. Jangan izinkan aku jatuh cinta pada kekuasaan. Cukupkan aku dengan mencintai kebenaran. Langit malam tetap gelap, tapi dari arah barat, satu bintang kecil menyala, mewakili kehadiran seseorang yang tak ingin dikenal, tapi meninggalkan terang yang tak bisa dilupakan. Arka telah pergi, tapi jejaknya tinggal selamanya.